Halo semua, selamat datang di channel Pendekar Kucing. Oke, di video pertama ini gue akan menceritakan film yang berjudul Crayon Shinchan Invasi Alien Shiriri. Film ini dirilis pada tahun 2017, menceritakan tentang keluarga Shinchan yang menjadi kecil akibat kekuatan dari seorang alien. Dan untuk kembali ke wujud semula, mereka harus menemui ayah dari alien tersebut. Penasaran bukan dengan kelanjutannya? Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Di awal film, tampak sebuah UFO yang terbang menuju bumi. Di dalam UFO tersebut, terlihat seorang alien yang sedang bicara pada ayahnya. Alien tersebut bernama Shiriri. Ayah Shiriri mengingatkan Shiriri agar tidak tertangkap oleh manusia, karena baginya manusia itu sangatlah barbar. Scene berpindah pada keluarga Shinchan yang sedang menonton TV. Tidak lama kemudian, mereka semua melihat sebuah bintang jatuh. Mereka pun masing-masing segera membuat permohonan. Konon katanya bintang jatuh itu bisa mengabulkan semua permohonan. Namun, betapa kagetnya mereka ketika melihat bintang jatuh itu semakin mendekat dan malah jatuh di atas genteng mereka. Hiroshi pun memberanikan diri untuk melihat benda yang jatuh tersebut. Oh iya, bagi yang belum tahu, Hiroshi itu adalah nama ayah Shinchan. Kalau ibunya Shinchan namanya Misae. Dan ternyata benda yang barusan jatuh itu adalah sebuah UFO. Kemudian dari UFO tersebut muncullah seekor alien, yaitu Shiriri, alien yang ada di awal film tadi. Di sini Shiriri sangatlah ketakutan karena ayahnya bilang kalau manusia itu adalah makhluk yang barbar. Shinchan lalu mengeluarkan senjata mainan, dan karena kekonyolannya, Shiriri yang merasa terancam menggunakan kekuatan yang disebut babu-babu. Kekuatan ini bisa mengubah orang dewasa menjadi kecil. Misae dan Hiroshi pun berubah menjadi anak kecil karena terkena kekuatan dari babu-babu. Shiriri menjelaskan bahwa dia berasal dari planet yang bernama Nasbadi, dan kekuatannya hanya bisa dipakai saat terdesak doang. Dan dia hanya bisa membuat orang dewasa menjadi kecil. Untuk kembali ke bentuk semula, mereka pun mau gak mau harus mencari ayah Shiriri yang berada di tempat yang sangat jauh. Mereka pun setuju untuk mencari ayah Shiriri. Pada malam hari, ketika semua tertidur, tiba-tiba muncullah orang misterius yang menukar gelang Shiriri. Pagi pun tiba, agar tidak terlihat oleh orang lain, Shiriri masuk ke dalam celana Shinchan. Katanya pantat Shinchan itu sangatlah nyaman karena mirip sekali dengan kendaraan yang ada di planet dia. Dan dari sini dimulailah perjalanan Shinchan bersama keluarga untuk mencari ayah Shiriri. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan teman-teman Shinchan. Kemudian, salah satu teman Shinchan yang bernama Kazama mencurigai apa yang ada di dalam celana Shinchan. Dia pun memaksa agar Shinchan mau membuka celananya. Ya, emang dasarnya Shinchan, ketika dipegang celananya, dia malah kentut. Shiriri pun keluar dari pantat Shinchan dan membuat kehebohan. Setelah menjelaskan semuanya ke teman-teman Shinchan, mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kereta. Di dalam kereta, Misae dan Hiroshi tertidur. Tiba-tiba muncullah seorang pencopet dan mengambil tas mereka. Shinchan yang melihat copet tersebut berusaha mengejarnya, tapi sayangnya copet itu berhasil kabur. Mereka semua kebingungan karena uang dan makanan mereka hilang. Hiroshi yang merasa bertanggung jawab berusaha mencari tumpangan agar mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian, ada om-om mencurigakan mau memberikan tumpangan. Karena hari sudah sore, om-om tersebut menawarkan untuk menginap di rumahnya. Mereka pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Lalu sampailah mereka di rumah om-om tersebut yang berada di pedalaman hutan. Misae mulai curiga karena semua barang koleksi om-om aneh tadi itu tentang alien semua. Dia juga menunjukkan foto ketika masih kecil. Di foto tersebut terlihat sebuah UFO. Lalu Misae mengajak Shinchan berkeliling rumah itu. Kemudian sampailah dia ke sebuah kamar yang berisi foto-foto mereka selama perjalanan. Jadi om-om ini ternyata stalker. Dia tuh ngikutin mereka terus selama perjalanan karena cita-cita dia pengen banget diculik alien. Cita-cita yang aneh.
Misae langsung memberitahu Hiroshi tentang apa yang ditemukan tadi. Ketika Misae sedang berbicara dengan Hiroshi, tiba-tiba om-om itu muncul kayak jalangkung. Terus Shiro menunjukkan sebuah ventilasi. Mereka pun kabur melalui ventilasi. Di luar rumah, Hiroshi melihat sebuah gerobak. Hiroshi menyuruh mereka untuk naik ke gerobak tersebut. Lalu Hiroshi menarik gerobak itu. Tapi om-om tadi tetap aja gak mau nyerah. Dia tetap berusaha menangkap si Riri. Si Riri yang ketakutan mencoba menggunakan kekuatan babu-babunya. Tapi anehnya kekuatan itu tidak bisa keluar. Karena saking cepatnya berlari, Hiroshi menabrak sebuah pagar. Shinchan sama si Riri terpental ke sebuah truk. Misae yang kehilangan anaknya sangat marah, lalu memukul om-om tersebut dengan kayu. Terlihat Shinchan yang sedang menghibur si Riri yang lagi sedih karena terpisah dari yang lain. Sesaat kemudian mereka pun tertidur di dalam truk. Keesokan harinya, walaupun terpisah dari yang lain, mereka berdua tetap melanjutkan perjalanan. Karena kelelahan, mereka berhenti sejenak di taman bermain. Di sini, Shinchan menjelaskan kenapa dia bersemangat sekali ingin bertemu ayah si Riri. Dia ingin minta ke ayah si Riri agar dijadikan orang dewasa supaya bisa menikah dengan Nanako. Di perjalanan, Shinchan melihat sebuah parade. Bukan Shinchan namanya jika tidak melakukan hal konyol. Si Shinchan ini malah ikut joget sambil ngangkat celana. Si Riri yang melihat kelakuan Shinchan sangat marah gara-gara ulah Shinchan. Dia pun memaksa Shinchan untuk pergi. Mereka pun bertengkar. Si Riri menangis ketika Shinchan mengatakan kalau dia tuh cuman bisa numpang di pantat, gak mau jalan sendiri. Mendengar hal itu, si Riri langsung kabur meninggalkan Shinchan. Terlihat om-om yang tadi sedang bicara dengan orang tua Shinchan. Dia bersedia membantu mencari Shinchan dengan alasan dia ingin si Riri menculiknya. Jadi om-om ini tuh punya sifat masokis. Dia pengen banget disiksa sama alien. Singkat cerita, si Riri yang pergi sendiri diculik oleh badut misterius dan dijadikan bahan pertunjukan sirkus. Shinchan yang sedang bermalas-malasan mendengar seseorang bahwa di sirkus ada alien yang sedang akrobat. Shinchan yang merasa khawatir dengan segera menyusul si Riri. Di dalam sirkus, si Riri diperlakukan seperti hewan. Dia pun sangat ketakutan dan mencoba menggunakan kekuatannya. Tapi kekuatannya tidak bisa keluar. Lalu, si Riri dipaksa untuk melakukan pertunjukan sirkus di hadapan banyak orang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba Shinchan datang dan berusaha menyelamatkan si Riri. Semua anggota sirkus pun mengejar mereka. Setelah beberapa saat kejar-kejaran, akhirnya si Riri dan Shinchan berhasil kabur dengan menggunakan meriam sirkus. Setelah kejadian itu, mereka kembali berbaikan dan melanjutkan perjalanan bersama-sama lagi. Sampailah Shinchan di pelabuhan. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya Shinchan pun bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Tiba-tiba datanglah dua orang misterius yang membawa pistol dan menculik mereka. Di tempat lain, terlihat teman-teman Shinchan yang penasaran dengan UFO yang ada di atap rumah Shinchan. Mereka menerobos masuk untuk memastikan UFO tersebut asli atau cuma replika. Shin kembali ke Shinchan. Mereka dibawa ke suatu tempat dengan menggunakan mobil. Di sana terdapat kotak pos yang misterius. Dan ternyata kotak pos itu adalah sebuah markas rahasia. Lalu mereka dipaksa masuk ke markas tersebut. Beberapa saat setelah berjalan, si Riri terkejut ketika yang ada di depannya ternyata adalah ayahnya sendiri. Di sini ayah si Riri menjelaskan copet yang di kereta, badut sirkus, terus dua orang yang nyulik barusan itu adalah anak buah dari ayah si Riri. Dia melakukan itu supaya si Riri ketakutan, karena ketika si Riri ketakutan, maka kekuatan si Riri akan aktif secara otomatis. Lalu kekuatan si Riri itu diserap melalui gelang yang ditukar di awal film tadi, untuk tujuan membuat senjata supaya bisa membuat semua manusia yang ada di bumi menjadi baik. Misae yang mendengar hal itu sangatlah marah karena ayah si Riri sudah memperlakukan anaknya sangat kejam. Sesaat kemudian ayah si Riri bersiap memulai rencananya, yaitu untuk membuat seluruh manusia menjadi baik. Jadi markas yang ditempati selama ini ternyata adalah pesawat luar angkasa yang bernama Love Star. Oh iya, gue lupa bilang,
Kekuatan orang-orang di planet Nasbadi itu bisa membuat sesuatu hal menjadi besar. Tapi si Riri tuh punya kekuatan yang sebaliknya. Jadi rencana ini gak akan berjalan tanpa kekuatan si Riri. Selanjutnya ayah si Riri menjelaskan tentang kerusakan di bumi itu disebabkan oleh manusia dewasa. Maka dari itu dia ingin bumi diisi oleh anak kecil semua. Tidak lama setelah itu, ayah si Riri mempraktekkan sebuah senjata yang baru dia buat. Senjata itu dibuat dari kekuatan si Riri yang sudah diperkuat. Efek senjata itu tidak hanya mengecilkan tubuh, tapi ingatan mereka pun akan hilang, seperti bayi yang masih polos. Dari sini terlihat om-om aneh dan misalnya terkena tembakan. Si Riri yang sudah menganggap Shinchan sebagai sahabat, akhirnya ikut melawan ayahnya. Shinchan yang melihat kesempatan itu langsung menggunakan teknik andalannya. Melihat kemulusan pantat Shinchan, tanpa pikir panjang si Riri langsung masuk ke dalamnya. Lalu mereka pun pergi. Tiba-tiba jam tangan si Riri berbunyi. Si Riri pun langsung mengangkatnya dan ternyata itu video call dari teman-temannya Shinchan yang sedang berada di dalam UFO milik si Riri. Singkat cerita, teman-temannya Shinchan pun segera berangkat keluar angkasa untuk menjemput Shinchan dan keluarganya dengan menggunakan UFO si Riri. Lalu, selagi menunggu jemputan, Hiroshi dan si Riri berencana untuk menggagalkan rencana ayahnya si Riri dengan cara merusak senjatanya. Dan penyerangan balik pun dimulai. Terlihat Himawari dan Shiro menggunakan serangan Loring Attack yang sangat kuat. Di sisi lain, Hiroshi yang terkepung berhasil melancarkan counter attack. Lalu yang terakhir, Shinchan menggunakan teknik kombinasi dengan si Riri. Sayangnya serangan itu gagal, tapi si Riri gak mau nyerah gitu aja. Dia berusaha mengalihkan perhatian ayahnya. Shinchan yang melihat kesempatan itu menyerang dengan jurus yang sangat mematikan. Karena serangan yang begitu kuat dan dahsyat, senjata ayah si Riri sampai terlempar. Lalu Hiroshi menangkapnya dan tanpa pikir panjang, dia menembakkan senjata itu ke semua penjuru kapal. Seketika keadaan menjadi rusuh karena seisi kapal menjadi bayi. Tahu sendiri kan, satu bayi aja udah ngerepotin, apalagi ratusan. Akhirnya ayah si Riri dengan terpaksa mengeluarkan kekuatannya untuk mengubah mereka semua kembali seperti semula, termasuk Misae dan Hiroshi. Setelah kembali normal, Hiroshi langsung menyerang senjata pengecil itu. Hiroshi pun menendangnya dan akhirnya senjata pengecil itu berhasil dihancurkan. Tapi bukan karena ditendang Hiroshi, melainkan Shinchan yang lagi main piring terbang dan menabrak senjata pengecil itu. Tiba-tiba teman-teman Shinchan datang dan membuat lubang besar. Akibatnya kapal lobster tidak terkendali dan para alien kabur menyelamatkan diri. Ayah si Riri mengajak si Riri untuk pulang ke planetnya. Tapi si Riri menolaknya karena kalau Shinchan dan yang lainnya ditinggal di sana, mereka akan meledak bersama Lobster. Jadi si Riri memilih mengantar mereka pulang ke bumi. Singkat cerita, si Riri tinggal di rumah Shinchan karena pesawat yang dia punya sudah rusak. Oleh sebab itu, dia tidak bisa lagi kembali ke planetnya. Dan pada suatu malam, tiba-tiba dan ternyata itu adalah ibunya si Riri yang ingin mengajak dia untuk pulang. Dan cerita pun selesai.